Wallahu a'lam, anda nggak tahu kalau Nabi Muhammad pernah ke bulan. Setahu anda dalam kitab-kitab tarikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab-kitab sirah, jangankan ke bulan, ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad sampai. Cuma dalam sejarah diceritakan Nabi Muhammad itu salah satu mukjizat beliau pernah membelah bulan. Bahkan bulan itu adalah mainan Nabi Muhammad ketika masih kecil. Ketika anak-anak kecil di zaman beliau mainannya tanah liat, patung-patungan. Nabi Muhammad ketika masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, mainan beliau itu adalah bulan. Kalau beliau gerakkan tangan beliau ke kanan, itu bulan ke kanan. Beliau gerakkan tangan beliau ke kiri, itu bulan ke kiri. Jadi jangankan bulan, Sidratul Muntaha, ketika Isra ketika Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah SWT, yang dimana itu tempat adalah tempat yang dimana tidak ada satupun makhluk yang bisa sampai di dalamnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat, mohon maaf ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya, Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng bola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Yo namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Buat Mbak Zita yang akun Instagramnya lagi diserang cuman gara-gara Mbak minum Starbucks di Mekah. Asal tahu aja, yang nyerang Mbak itu orang-orang munafik yang tidak punya harga diri, Mbak. Mereka boykot Starbucks, tapi mereka masih main Instagram. Padahal Mark Zuckerberg, bos pemilik Instagram, itu dukung Israel dan pernah bilang Hamas itu teroris jahat loh. Kenapa mereka tidak boykot produk Mark Zuckerberg dengan tutup akun dan uninstall Instagram dari HP mereka? Mereka tidak boykot Instagram karena mereka itu manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Google itu kerjasama dengan Israel senilai 16 triliun, bahkan pegawai Google yang protes dipecat. Kenapa mereka tidak boykot Google? Stop pakai Google, stop nonton YouTube, stop pakai Gmail, stop pakai HP Android karena OS-nya buatan Google. Mereka tidak boykot Google ya karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Bos pemilik aplikasi Twitter X itu, Elon Musk, pernah terang-terangan dukung Israel serang Gaza. Kenapa mereka tidak boykot produk Elon dengan tutup akun Twitter X dan uninstall aplikasi Twitter X dari HP mereka? Mereka tidak boykot Twitter X karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri. Kasihan sebenarnya mereka tuh, Mbak. Jadi jangan gentar, Mbak Zita, abaikan racauan orang-orang gak waras di kolom komentar, Mbak. Hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Pak Ustadz. Selain Pak Ustadz apa? Apa ya? Orang tahu. Hah? Orang tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet gede bang. Salah. Apa itu bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Paus bang. Emang paus bisa ngaji? Orang. Yang ada di otak lu apa? Cimol loh. Cimol bang. Itu kan makanan, bukan hewan. Oh. Jadi hewan nih bang? Iya, yang bisa ngaji. Monyet. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Bener. Hewan apa namanya itu? Apa? Serigala. Assalamualaikum, Beb, mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan nabinya? Enggak lah. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia, andaikan dia gila, tetap dia itu habib, karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi, tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi ini
Malaysia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung da'i. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dulu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, ibu dulu dukung siapa? Prabowo. Dulu. Kan kalah, jadi sekarang masuk Anies kita. Kenapa sekarang nggak dukung Prabowo, Bu? Nggak mau. Kenapa? Kan kita udah tahu rahasianya di TV, walaupun kita nggak tahu sebelum-belumnya. Sekarang kita udah tahu rahasianya di mobil, di HP, di TV. Dan sekarang kita coba dulu mana yang terbaik, ya. Kalau mudah-mudahan yang terbaik kepake sama kita, gitu loh. Kita pilih itunya dulu aja. Apa harapannya sama Pak Anies, Bu? Ya mudah-mudahan dia jadi semuanya ya ke itu semua, ke mana, ke pilih semua sama dia, ke atur semua gitu loh. Selama dia gubernur kemarin gimana, Bu? Baik-baik aja? Alhamdulillah gua baik. Gua mendukung dari gubernur ya. Baju juga ada kayak menang. Amin sama Anies. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, dan saya siap memimpin. Menjadi syuhada. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah. Teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan. Aku gak bisa berhenti nangis dari kemarin. Setiap melihat TV Abah, aku selalu nangis. Tapi aku udah kasih suara aku buat Abah dan keluarga aku juga udah kasih suaranya buat Abah. Abah tuh terlalu sia-sia, Bah. Aku gak jadi presiden tuh. Aku gak mau nangis, aku gak boleh nangis karena aku lagi kerja. Gak boleh. Aku lagi kerja. Aku gak boleh nangis, gak boleh nangis. Tapi gak bisa. Setiap video Abah masuk FYP aku selalu nangis. Aku gak bisa tahan air mata aku. Buat aku tuh gak nangis. Aku yang ngerasa atau kalian juga ngerasa tahun ini tuh kayak rasa beda banget. Magnetnya Abah tuh terlalu kuat. Buat aku yang dulu tuh bodo amat sama siapapun calon presiden dan undangan itu kayak ini tuh harus diperjuangin anjir. Adalah aku gak kuat. Kami menuntut panjenengan mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinasti di negara ini. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis
karena kondisi ekonomi semakin berat. Sebagai seorang muslim mengajak panjenengan semua, kalau panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami untuk negara ini. Saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang zalim. Akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Setuju. Baik, pada musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Miskinkan Jokowi. Cabut hak politiknya. Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar. Rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Aduh, mohon maaf. Halo, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman ini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian, jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Oke, Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintahkan, qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan. Turun ke jalan, jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi.
Orang-orang atau pecundang-pecundang pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir, takbir, takbir. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua
Ahwal tidak sudah mengatain gue tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda, saudara, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Jadi gimana menurut kalian? Apes banget kan nasib dari PKS ini? Dan parahnya lagi nih, ini yang bikin suasana tambah runyam buat PKS. Masalahnya nih, Partai Gelora, partainya Bang Fahri Hamzah, partai pecahan dari PKS, mereka sudah jauh-jauh hari bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Dan sekarang, masalahnya nih, sekarang secara lantang Partai Gelora sudah berkoar-koar menolak bergabungnya PKS di koalisi Pak Prabowo. PKS nggak pakai kode-kodean. Mereka sudah bicara secara gamblang dan terus terang soal keinginan bergabung dengan Pak Prabowo. Mengikuti jejak PKB dan Partai Nasdem yang sudah lebih dahulu balik badan. Tapi sejauh ini, undangan silaturahmi dari PKS itu masih nggak digubris sama Pak Prabowo. Dan malahan, nah, ini nih ironisnya. Ironisnya, kubu Pak Prabowo sekarang ini tampaknya malah lebih sibuk merayu-rayu buat bertemu dengan PDI Perjuangan. Buat bertemu dengan Ibu Mega. Pihak yang sejauh ini sudah menyatakan kesiapan mereka buat jadi oposisi. Nah, jadi gimana dong? Runyam banget kan kondisi PKS sekarang ini? Dengan adanya keberatan dari Partai Gelora, semakin banyak alasan bagi Pak Prabowo buat menolak proposal bergabung dari PKS. Jadi mungkin walaupun ini nggak sesuai keinginan hati mereka, PKS mungkin bakal terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka harus rela menjadi oposisi lagi buat 5 tahun ke depan. Mereka harus rela memperpanjang masa puasa mereka sebagai oposisi menjadi 15 tahun lamanya. Mungkin bisa jadi nih, Pak Prabowo trauma harus menari-nari dalam tabuhan genderang PKS yang dulu memaksanya bermesraan dengan kelompok Islam radikal dan konservatif. Dan sekarang ini tanpa harus tampil Islami sama sekali,
Pak Prabowo malah bisa memenangkan Pilpres 2024. Ini bisa jadi ya. PKS sekarang ini sudah jadi partai paria di negara kita. Mereka sama sekali nggak diinginkan oleh semua pihak. Jadi, walaupun PKS pernah setia dan jadi andalan Pak Prabowo dalam 2 kali kampanye Pilpres, yaitu di tahun 2014 dan 2019, tampaknya kubu Pak Prabowo sudah kapok berurusan dengan PKS ini. Bagaimanapun juga, selama ini kita mengenal Pak Prabowo sebagai seorang yang nasionalis dan berasal dari keluarga non-Muslim. Sudah pasti Pak Prabowo sesungguhnya adalah tokoh yang pluralis dan toleran. Jadi, kita sekarang bisa paham kenapa sekarang Pak Prabowo seperti enggan buat bersama-sama dengan PKS. Tapi, balik lagi ke bahasan awal kita tadi. Bisa jadi Pak Prabowo memang sekarang sudah ada di habitat yang sebenarnya, di habitat yang bikin dia nyaman. Pak Prabowo tidak perlu lagi tampil dan mendatangi kelompok-kelompok Islam konservatif yang sebetulnya nggak dia sukai. Dan sekarang kita bahas ironi yang kedua buat PKS. Ini masalah mereka yang kedua. Jadi, kalau benar nanti Partai Keadilan Sejahtera terpaksa ada di luar pemerintahan, mereka tampaknya bakal berpasangan dengan PDI Perjuangan. Mereka bakal berada di kelompok oposisi bersama-sama dengan partainya Ibu Mega itu. Nah, sepertinya PDI Perjuangan dan PKS bakal berjalan sendiri-sendiri sebagai lawan kritis dari pemerintah. Sebagaimana sudah ditunjukkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, kubu 01 yang didukung oleh PKS dan kubu 03 yang didukung oleh PDI Perjuangan, walaupun mereka ini sama-sama melawan kubu 02 dan Presiden Jokowi, tapi tampak betul kalau kerjasama di antara mereka sangat minim. Nah, di sini ada masalah baru. Jadi, walaupun mereka nanti sama-sama ada di kubu oposisi, tapi sepertinya sikap Ibu Mega dan PDI Perjuangan sama dengan sikap Pak Prabowo. Mereka juga nggak suka dan enggan bekerja sama dengan PKS. Makanya, ke depan kita nggak perlu berharap bakal ada oposisi yang kuat dan kompak. Setelah masa kepemimpinan Gus Dur berakhir, nggak pernah lagi PDI Perjuangan dan PKS bertemu di pemerintahan yang sama. Ya, itulah catatan sejarahnya. Jadi gimana? Sudah terbayangkan apesnya nasib PKS ini? Boleh dikata nasib apes ini adalah akibat ulah-ulah mereka sendiri di masa lalu. Dan baik PDI Perjuangan maupun PKS, mereka ini adalah sama-sama partai ideologis. Mereka sama sekali bukan partai yang pragmatis. Dan catatan sejarah pun sudah menunjukkan, PDI Perjuangan dan PKS memang nggak pernah lagi berada di pemerintahan yang sama sejak era Presiden Gus Dur. Cuma Gus Dur yang bisa memaksa PKS dan PDI Perjuangan berada di pemerintahan yang sama di era awal-awal reformasi. Mereka ini sama sekali nggak ada pertemuan dan rapat resmi buat mensinkronkan langkah dalam menghadapi sidang-sidang MK. Nah, kondisi seperti ini, kondisi minim komunikasi dan minim kolaborasi ini yang tampaknya bakal terjadi di kubu oposisi PKS dan PDI Perjuangan ke depan. Ya, bagaimanapun boleh dikata jurang ideologi di antara PDI Perjuangan dan PKS memang terlalu lebar. Ulah mereka yang sangat gemar mempolarisasi kondisi masyarakat. Sikap mereka yang kurang toleran. Ya, begitulah nasib PKS kini. Sepertinya sekarang mereka sudah dianggap sebagai partai paria di negeri ini. Apakah kalian mendukung tes DNA buat orang-orang yang mengaku sebagai Habib? Apalagi orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab. Mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Tapi ketika mau dilakukan tes DNA, banyak sekali alasan yang mereka buat. Mereka takut melakukan tes DNA. Apakah mereka betul keturunan Nabi? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang melakukan tes DNA. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu. Karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman. Karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA.
Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA sebelum koar-koar di atas mimbar dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Lihat si Bahar, dari miskin menjadi kaya, dengan mengumpulkan pundi-pundi rupiah, dengan membodohi masyarakat, dengan menjual nazabnya. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Dan orang pribumi sering sekali menyindir Cina-Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib, mau Kiai, mau Bunyai, mau Gus, mau Neng, mau pejabat, mau guru, TNI, polisi, mau rakyat biasa, atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Seperti ajaran Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad, dan penceramah pengujar kebencian lainnya. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi? Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.